Halo semua, perkenalkan nama saya Syofa Salsabila. Saya sebagai pengamat sosial Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 14056240013 dengan program studi pendidikan sosiologi. Pada video ini saya akan memaparkan analisis saya mengenai organisasi pendidikan di era digital. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Organisasi Pendidikan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami bagaimana organisasi pendidikan, baik formal maupun non-formal, melakukan penyesuaian terhadap tuntutan zaman digital. Kita akan membahas perubahan struktur, pola komunikasi, kepemimpinan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi organisasi pendidikan dalam konteks ini. Kita hidup di era yang sangat dipengaruhi oleh teknologi digital. Perubahan ini tidak hanya terjadi di bidang industri atau ekonomi, tetapi juga dalam bidang pendidikan. Era digital mendorong semua institusi, termasuk pendidikan, untuk mengubah cara kerja dan pola interaksinya. Menurut laporan OECD 2021, digitalisasi pendidikan bukan sekedar tentang penggunaan perangkat seperti laptop atau internet. Lebih dari itu, digitalisasi menyentuh organisasi internal lembaga pendidikan, mulai dari administrasi, manajemen, struktur organisasi, hingga pembelajaran itu sendiri. OECD adalah singkatan dari Organization for Economic Cooperation and Development, atau dalam bahasa Indonesia disebut Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. OECD adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan 38 negara. Mayoritas negara-negara maju yang bekerja sama untuk mempromosikan kebijakan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Organisasi pendidikan tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara-cara konvensional. Mereka harus menjadi entitas yang adaptif, fleksibel, dan inovatif. Inilah tantangan sekaligus peluang utama di era digital. Peran teknologi dalam manajemen pendidikan. Salah satu aspek penting yang harus kita soroti dalam konteks organisasi pendidikan adalah bagaimana teknologi, terutama sistem manajemen berbasis digital, merubah cara lembaga pendidikan mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sistem ERP atau Enterprise Resource Planning untuk pendidikan yang terintegrasi memungkinkan lembaga pendidikan untuk melakukan manajemen sumber daya manusia, keuangan, serta pengelolaan kurikulum secara efisien. Sistem ini memungkinkan pengelolaan yang lebih transparan, responsif, dan efisiensi dalam mengatur kegiatan administrasi di sekolah maupun universitas. Di sisi lain, keberadaan aplikasi-aplikasi manajemen seperti Google Workspace, Microsoft Teams, atau Slack untuk komunikasi dalam tim telah memungkinkan pengelolaan tugas dan koordinasi antar pengajar dan staf administratif dengan lebih mudah. Hal ini membantu organisasi pendidikan menjadi lebih efisien dalam pengambilan keputusan serta memudahkan pengelolaan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, ada perubahan struktur organisasi pendidikan. Digitalisasi menyebabkan perubahan besar pada struktur organisasi pendidikan. Kalau dulu sistem birokrasi dalam sekolah atau kampus bersifat hierarkis dan lambat, kini menjadi lebih datar, cepat, dan kolaboratif. Banyak sekolah sekarang menggunakan sistem manajemen pembelajaran atau yang bisa disebut Learning Management System atau LMS seperti Google Classroom, Moodle, dan Edmodo. Dengan sistem ini, proses dokumentasi, pelaporan, dan evaluasi berjalan lebih efisien. Selain itu, sistem informasi akademik terintegrasi juga memungkinkan orang tua, siswa, guru, dan manajemen sekolah untuk memantau pengembangan belajar dalam waktu nyata. Organisasi pendidikan juga mulai mengadopsi
konsep organisasi pembelajaran, yaitu lembaga yang terus belajar dan berkembang serta mampu beradaptasi terhadap perubahan. Dalam konteks ini, digitalisasi menjadi tulang punggung perubahan organisasi secara menyeluruh. Dan yang ketiga, ada pengaruh digitalisasi terhadap kepemimpinan pendidikan. Era digital juga mengubah cara komunikasi dalam organisasi pendidikan. Komunikasi tidak lagi terbatas pada pertemuan fisik. Sekarang guru bisa berdiskusi dengan siswa melalui grup WhatsApp, Zoom, atau forum online. Namun ini juga memunculkan tantangan baru, kebisingan informasi atau information overload, dan kurangnya interaksi sosial tatap muka, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi budaya organisasi. Budaya organisasi digital menekankan nilai-nilai seperti keterbukaan informasi, kolaborasi lintas departemen, serta kecepatan dalam pengambilan keputusan. Namun perubahan ini tidak selalu mudah diterima semua pihak, terutama bagi tenaga pendidik yang belum terbiasa dengan teknologi. Kepemimpinan dalam organisasi pendidikan digital harus bersifat transformasional dan visioner. Pemimpin perlu mampu mendorong budaya inovasi, memberikan pelatihan teknologi, dan membangun sinergi antar bagian. Menurut Tony Bates, 2015, literasi digital tidak hanya berlaku untuk siswa, tetapi juga guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi. Literasi ini mencakup kemampuan menggunakan alat digital, berpikir kritis terhadap informasi digital, serta etika berteknologi. Pemimpin yang gagal membangun ekosistem digital akan tertinggal dan lembaganya akan kehilangan relevansi di tengah persaingan global yang makin ketat. Keempat, ada tantangan dan peluang di era digital. Nah, yang pertama nih, tantangan utama, kesenjangan digital. Tidak semua siswa memiliki perangkat atau akses internet memadai. Dan selanjutnya ada keamanan data. Semakin banyak data tersimpan secara digital, semakin tinggi resiko kebocoran. Ada resistensi terhadap perubahan. Banyak guru atau staf yang masih enggan beralih ke sistem digital. Dan ada peluang besarnya, pembelajaran jauh menjadi lebih fleksibel, akses ke sumber belajar global atau MOOCs, YouTube, Edu, dan lain-lain. Kemampuan melakukan personalisasi pembelajaran berdasarkan data siswa. Organisasi pendidikan yang mampu mengelola tantangan ini secara strategis akan tumbuh lebih kuat dan kompetitif. Yang kelima, ada digitalisasi dalam pendidikan non-formal. Selain di dunia pendidikan formal, digitalisasi juga mempengaruhi sektor pendidikan non-formal. Banyak lembaga pendidikan non-formal seperti lembaga pelatihan atau kursus kini memanfaatkan platform online untuk menawarkan kursus dan pelatihan. Bahkan banyak lembaga yang sebelumnya hanya beroperasi secara konvensional, kini mulai menyelenggarakan pelatihan secara daring. Misalnya, kursus bahasa, pelatihan keterampilan teknis, atau bahkan pelatihan kewirausahaan kini dapat diakses secara lebih luas oleh peserta dari berbagai daerah. Berkat platform pembelajaran digital, hal ini membuka peluang besar untuk pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning, karena peserta tidak terbatas oleh waktu atau tempat. Keenam, ada pembelajaran personalisasi dan analitik pembelajaran. Era digital memberikan kesempatan yang sangat besar bagi lembaga pendidikan untuk memanfaatkan data dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal. Penggunaan analitik pembelajaran atau learning analytics memungkinkan pendidik untuk menganalisis data belajar siswa secara lebih mendalam dan mengambil keputusan yang lebih terinformasi mengenai cara terbaik untuk mendukung siswa tersebut. Untuk platform LMS modern seperti Google Classroom dan Moodle memungkinkan pengajar untuk melacak progres belajar siswa secara individual. Dengan data tersebut, pendidik dapat memberikan umpan baik yang lebih spesifik dan personal, serta menyesuaikan metode pengajaran agar lebih sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa.
Misalnya, siswa yang kesulitan dalam suatu topik bisa diberikan materi tambahan atau pendekatan pembelajaran yang alternatif. Ketujuh, ada kesenjangan digital dan upaya menangani ketidaksetaraan akses. Meskipun teknologi membawa berbagai manfaat, kesenjangan digital tetap menjadi tantangan besar. Kesenjangan ini tidak hanya terkait dengan keuangan, akses ke perangkat atau internet di beberapa wilayah, tetapi juga mencakup keterbatasan dalam keterampilan digital. Banyak siswa di daerah terpencil yang belum dapat mengakses pembelajaran digital secara maksimal karena keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Pendidikan berbasis digital juga beresiko memperburuk kesenjangan sosial jika tidak diatasi dengan tepat. Oleh karena itu, organisasi pendidikan harus aktif bekerja sama dengan pemerintah atau sektor swasta untuk mengurangi kesenjangan ini. Beberapa solusi yang bisa diterapkan antara lain dengan menyediakan perangkat dan akses internet bagi siswa yang membutuhkan, serta meningkatkan pelatihan keterampilan digital bagi guru dan siswa. Yang ke-8, ada pendidikan berkelanjutan dan pelatihan profesional untuk guru. Pendidikan profesional berkelanjutan atau Continuous Professional Development atau yang bisa disebut CPD menjadi sangat penting dalam menghadapi perubahan ini. Para guru harus dilengkapi dengan keterampilan teknologi dan pedagogi yang relevan agar dapat mengajar secara efektif di era digital. Pelatihan dalam pemanfaatan alat digital juga mendukung pembelajaran serta keterampilan dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan interaktif sangat diperlukan. Beberapa lembaga pendidikan sudah mulai menyelenggarakan pelatihan-pelatihan berbasis digital yang dirancang untuk meningkatkan literasi para pendidiknya. Hal ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa kualitas pengajaran tidak terpengaruhi oleh kurangnya keterampilan digital di kalangan guru. Oke, yang terakhir ada masa depan organisasi pendidikan di era digital. Pendidikan di masa depan akan semakin terhubung dengan teknologi digital. Kita dapat membayangkan bahwa di masa depan pembelajaran berbasis AI dan realitas virtual akan semakin berkembang, mengubah cara siswa belajar dan berinteraksi dengan materi pembelajaran. Organisasi pendidikan yang mampu beradaptasi dengan perubahan ini akan tetap relevan dan menjadi pemimpin dalam menghadirkan pendidikan yang lebih inklusif dan inovatif. Kedepan, organisasi pendidikan tidak hanya berfokus pada pengajaran, tetapi juga pada pengembangan keterampilan 21st century skills yang lebih holistik, seperti keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru. Baik, sudah di penghujung video, sebagai penutup dari penjelasan saya, di era digital ini mengubah wajah organisasi pendidikan secara fundamental. Ini bukan hanya tentang alat digital, tetapi tentang bagaimana organisasi berfungsi, berinovasi, dan berinteraksi. Organisasi pendidikan yang mampu beradaptasi dengan teknologi akan tetap relevan, sementara mereka yang gagal untuk melakukan perubahan dapat tertinggal dalam persaingan global. Semoga analisis ini bermanfaat dan dapat menjadi refleksi bagi kita semua dalam melihat masa depan pendidikan yang semakin digital dan terhubung. Sekian dari video analisis yang saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini.